Enggak. Udah, oke. Share screen dan. Mana share screen-nya ini masih gelap nih. Oke. Izin Pak, izin ulang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Mentor Abdul Rauf. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan topik mengenai mesin penghasil briket dari biomasa. Next. Baik, dengan saya sendiri, Bagindar Si Muhammad. Dan Dan saya saya Galang Baur dalam Ramadan. Ramadan. Perkenalkan nama saya Iga Perkenalkan Dedin. nama saya Igede. Nama saya Ivan Januardi. Saya Zikrillah Saya Haradap. Zikrillah Haradap. Next. Oke. Slide-nya delay. Bentar mas saya catat namanya dulu. Iya, Pak. Baik, kami lanjutkan. Boleh dilanjut, Pak? Oke silakan. Baik, dan pada hari ini kita akan membahas inovasi dan teknologi pembuatan briket dapat meningkatkan efisiensi kualitas produk serta dampak terhadap perekonomian dan lingkungan. Adapun latar belakangnya ialah sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia tentu memiliki potensi besar dalam pemanfaatan energi terbarukan. Salah satu sumber energi terbarukan yang cukup potensial di Indonesia adalah biomasa dengan potensi sebesar 146,7 juta ton pada per tahunnya. Kemudian di NTB masih banyaknya eh, potensi dari biomasa ini dan salah satu potensi bahan baku dari biomasa ini ialah kelapa dan kelapa ini sangat melimpah sekali di Nusa Tenggara Barat dan usaha briket yang masih jarak dilakukan di Indonesia yang dilakukan di NTB. Nah, briket ini adalah arang yang dibuat dengan menambahkan sejumlah perekat dan menekankan berbagai bentuk menjadi benda padat. Penggunaan sebagai bahan bakar banyak keunggulan. Briket ini berkualitas baik, memiliki tekstur halus, tidak pecah, keras, dan menyala yang lebih lama, dan menghasilkan briket sap. Kemudian proses pembuatan briket ini terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari penyiapan bahan, kemudian eh, penghalusan bahan, dan hingga mencetak dan menjemurnya. Nah, akan tetapi di Nusa Tenggara Barat masih dalam pengelolaan kelapa ini atau batok kelapa atau arang kelapa ini tidak begitu efisien dan tidak pernah digunakan dalam pembuatan briket maupun sejenisnya. Nah, dalam menyelesaikan masalah ini, tim kami merancang desain alat pembuat briket yang terdiri dari berbagai mesin dan menjadi salah satu kesatuan yang saling terhubung dalam satu proses produksi. Nah, inovasi alat penghasil briket ini yang cepat, efisien, efektif, dan menghasilkan produk yang berkualitas untuk usaha UKM di masyarakat. Next.
Baik, selanjutnya yaitu tujuan, yang dimana tujuan dari proyek yang telah kami kerjakan yaitu yang pertama mendesain inovasi alat pembuat briket yang terdiri dari berbagai macam alat atau mesin menjadi satuan hubung untuk membuat briket dalam satu proses produksi yang efektif, efisien dan berkualitas. Dan yang kedua, sebagai luaran tugas proyek akhir dalam mengikuti kegiatan MSIB 6, Studi Independen Program CA, CAM, dan CAE di PT Neosia Pratama Indonesia. Next. Kemudian pada studi kasus yang seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, yang di mana Nusa Tenggara Barat memiliki produksi buah kelapa yang mencapai 48.892 ton pada tahun 2022. Namun pemanfaatannya masih belum optimal. Arang kelapa yang sekali hanya digunakan dengan cara tradisional yang tidak efisien dan alat produksi briket sangat minim sekali ataupun jarang sekali ditemukan. Kemudian, padahal briket arang kelapa memiliki potensi besar sebagai energi alternatif yang ekonomis dan ramah lingkungan. Misalnya, produksi briket di daerah ini masih jarang dilakukan dan kebanyakan menggunakan metode manual yang memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, tim kami mengembangkan inovasi alat pembuat briket yang terdiri dari mesin penghalus arang, konveyor, mesin pengaduk, mesin pencetak, dan oven pengering. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi briket, mengurangi biaya, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Next. Baiklah, sekarang kita masuk ke alat kerja. Ya, seperti yang Nah, dijelaskan tadi, mesin kami adalah alat dari beberapa gabungan mesin. Dan di sini ada 6 mesin, yaitu ada mesin dismit, mesin conveyor dengan tinggi 1 meter, mesin pengaduk, selanjutnya ada mesin pencetak, dan kembali ke mesin conveyor dengan tinggi 0,5 meter, dan terakhir ada di oven. Jadi cara kerjanya adalah kita asumsikan bahan atau arang 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 tersebut ada sejumlah 10 kilo. Pertama dia akan dihaluskan pada mesin dismik yang berwarna hijau ini. Nah, setelah masuk dismik, halusan akan masuk ke conveyor. Nah, di conveyor ini akan membawa arang yang sudah dihaluskan ke mesin pengaduk. Kenapa kami menggunakan conveyor? Karena agar arang yang masuk ke mesin pengaduk itu bisa lebih teratur. Nah, setelah masuk ke mesin pengaduk, di sini dihaluskan akan dicampur dengan tepung tapioka sebanyak 10% dan air hangat secukupnya dengan suhu sekitar 80 atau 70 derajat Celcius. Nah, setelah diaduk sampai merata, di sini teman-teman lihat ada sebuah hand wheel ya untuk pegangan. Jadi ada seseorang yang akan menumpahkan adonannya untuk langsung dimasukkan ke mesin mixing sekaligus mesin cetak briket ini. Nah, di sini ukuran briket yang kami buat adalah sekitar setengah kubik ya, bentuknya kotak dan ukurannya 2,5 kubik dan akan masuk ke conveyor di sini. Nah, nanti di ini sudah jadi tinggal dikeringkan, jadi ada seorang yang akan mengangkat briketnya, menaruhnya di sebuah tempat dan memasukkannya ke dalam oven. Nah, untuk oven sendiri ini pada dasarnya adalah opsional karena briket yang sudah jadi bisa juga dijemur di atas panas matahari. Ya, next. Ya, inilah gambar dari desain kami. Nah, tadi sudah saya jelaskan dan di sini ada tambahan control box
yang ada di dinding. Nah, ini gunanya untuk mengatur mesin motor yang ada di desain kami, karena setiap mesin di sini itu menggunakan motor dari mesin DC sampai konveyor terakhir ini menggunakan mesin. Nah, control box ini gunanya untuk menyalakan atau mematikan mesin motor yang ada di mesin kami. Jadi misalkan briketnya sudah masuk ke mesin dismic, terus upah ke konveyor. Jadi ya mesin dismicnya gunakan bisa dimatikan lewat control box. Ya, next. Inilah mesin dismic kami. Ya, mesin dismic kami bisa menampung arang sekitar 5 kg. Ini cukup kecil. Dan jumlah partnya ini termasuk baut dan sebagainya ada 20 part. Ya, next. Nah, selanjutnya di sini ada conveyor yang tadi membawa briket untuk membawa arang yang sudah dihaluskan menuju ke mesin pengaduk. Ya. Sini ada cukup banyak part, termasuk pasar dan bautnya itu totalnya ada 22 part. Ya, next. Ya, ini kita masuk ke mesin pengaduk. Ya. Ini untuk mesin pengaduk, untuk mesin pengaduk ini desain sendiri ya. Ini desain saya. Dan di sini jumlah partnya sekitar 18 part. Ya, next. Nah, sekarang ini adalah mesin mixing sekaligus mesin cetak briketnya ya. Nah, dan di sini jika teman-teman lihat ditransparankan di sini di dalam mesin mixingnya ini ada berbentuk seperti bor. Nah, itu gunanya agar adonan atau arang yang sudah dihaluskan yang sudah dicampurkan tepung dan air hangat itu masuk ke dalam mesin mixingnya ini dan dia didorong oleh uh, mesin yang ada di dalam seperti bor ini. Nah, di sini bentuknya kerucut. Kenapa? Karena harus dia dikompres agar menjadi padat. Nah, dan di ujungnya ada cetakan berbentuk kotak. Ya. Jadi paskalnya bentuk kotak. Dan di sini ada mesin potong. Dan yang sudah include dengan hidroliknya. Jadi mesin potong bersistem hidrolik. Jadi saat briket yang tercetaknya keluar sekitar 2,5 cm dan itu otomatis terpotong oleh mesin hidroliknya. Dan di sini jumlah partnya ada 15 part. Ya, next. Ya, next. Kita masuk ke ya ini sama seperti tadi, konveyornya hanya bedanya ini konveyor lebih kecil karena ini dekat dengan mesin pencetak tadi. Ini ukurannya hanya setengah meter. Yang tadi yang pertama itu 1 meter. Ya, next. Baiklah, selanjutnya analisis. Ya, di mana analisis ini yaitu menggunakan dua, yaitu stres tegangan maupun yang kedua displacement atau deformasi. Ya, di mana pada mesin penghalus ini digunakan material yaitu alloy steel. Didapatkan nilai yield strength-nya itu sebesar 6,24 kali 10⁸ Newton per meter persegi. Yang di mana setelah diberikan beban sebesar 50 Newton, maka didapatkan nilai terbesarnya itu sebesar 4,805 kali 10⁻6 Newton per meter persegi. Dan nilai terendahnya yaitu sebesar 2,16 kali 10⁻4 Newton per meter persegi. Yang artinya ketika beban yang diberikan sebesar 50 Newton, maka dari bahan mesin penghalus ini dapat mampu menahan tersebut disebabkan karena adanya yield strength. Selanjutnya pada displacement ketika beban diberikan sebesar 50 Newton, maka dia akan ditarik ke bawah sehingga nilai terbesarnya diperoleh yaitu sebesar 7,678 kali 10⁻⁻2 mm yang warna merah, terus yang terendahnya didapatkan sekitar 1 kali 10⁻⁻30 mm.
Selanjutnya, next. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu mesin pengaduk menggunakan bahan material yang sama yaitu steel sehingga didapatkan yield strength-nya yaitu sebesar 6,204 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Ya, di mana beban yang diberikan mesin pengaduk ini sejumlah 490 Newton. Dapat dilihat bahwa setelah diberikan beban 490 yaitu didapatkan nilai tertinggi yang berwarna merah tersebut yaitu sebesar 3,907 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi dan terendah 1,317 kali 10 Newton per meter persegi. Yang artinya bahan dari material alloy steel ini mampu menahan sebesar 490 Newton. Yang artinya bahan mesin pengaduk ini aman digunakan. Terus selanjutnya pada displacement yaitu ketika beban diberikan sebesar 490 Newton, maka didapatkan nilai tertingginya yaitu ketika ditarik sebesar 9,433 kali 10 pangkat minus 3 mm dan yang terendah 1 kali 10 pangkat minus 30 mm. Next. Selanjutnya yaitu mesin pencetak, yang dimana pada mesin pencetak ini menggunakan bahan material yang sama yaitu alloy steel, terus pembebannya diberikan sebesar 50 Newton, yang dimana hasil yield strength-nya itu sama, didapatkan nilai tertingginya itu berwarna merah 3,217 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi dan yang terendah sebesar 6,495 kali 10 Newton per meter persegi, yang artinya bahan material dari mesin pencetak ini mampu menahan sebesar 50 Newton. Selanjutnya pada displacement yaitu ketika beban diberikan sebesar 50 Newton, maka hasil tertingginya itu didapatkan berwarna merah ini sebesar 1,843 kali 10 pangkat minus 3 mm dan yang terendah 1 kali 10 pangkat minus 30 mm. Selanjutnya yaitu conveyor 1 bagian atas, ya di mana bahan material di conveyor ini yaitu menggunakan alloy steel dengan pembebanan sebesar 500 Newton. Sehingga dari nilai alloy steel-nya itu sama sebesar yield strength-nya ini sebesar 6,204 kali 10 pangkat 8 Newton per meter pi. Terus setelah diberikan beban sebesar 500 Newton, didapatkan nilai tertingginya itu sebesar 3,108 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi dan ya sebesar 6,499 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi. Yang artinya konveyor satu atas sini mampu menahan beban sebesar 500 Newton. Terus selanjutnya displacement ketika diberikan beban sebesar 500 Newton, maka hasilnya itu ketika ditarik didapatkan nilai tertinggi yang berwarna merah ini yaitu sebesar 3,858 kali 10 pangkat minus 2 mm. Terus yang terendahnya 1 kali 10 pangkat minus 30 mm. Next. Selanjutnya konveyor 2 yang di bagian bawah, ya di mana bahan materialnya itu sama menggunakan alloy steel dan pembebanannya juga sama dengan konveyor satu atas menggunakan 500 Newton. Yang di mana yield strength dari alloy steel ini sama juga yaitu sebesar 6,204 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Ketika diberikan beban sebesar 500 Newton, didapatkan nilai tertinggi berwarna merah tersebut sebesar 3,543 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi dan terendah 7,053 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi, yang artinya konveyor 2 bawah ini diberikan beban sebesar 500 Newton mampu menahannya. Terus yang kedua bagian displacementnya ketika beban diberikan sebesar 500 Newton maka pergerakannya itu ditarik ke bawah sebesar nilai tertinggi merahnya yaitu
4,304 kali 10 pangkat minus 2 mm, dan yang terendah 1 kali 10 pangkat minus 30 mm. Next. Baik, jadi untuk bagian yang berikutnya itu adalah costing atau estimasi harga, di mana ketika seorang desainer untuk merencanakan suatu mesin, eh, ketika merencanakan suatu mesin, maka perlunya dilakukan perhitungan atau perencanaan mengenai harga, di mana ketika seorang desainer itu eh, mendesain suatu alat atau mesin dan ketika ingin direalisasikan, maka biasanya bagi para desainer itu wajib biasanya memperkirakan atau mengestimasikan perhitungan-perhitungan mengenai harga-harga setiap part yang digunakan hingga keseluruhan totalnya itu keseluruhan total harganya. Di mana pada proyek kami kali ini kami melakukan perhitungan-perhitungan mengenai harga-harga dari mesin maupun alat-alat yang akan kami gunakan. Di mana di sini saya menggunakan referensi-referensi yang ada di internet seperti marketplace Facebook, e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Di mana di sini ada sejumlah 8 pengeluaran yang kami hitung atau yang kami estimasikan, di mana di sini terdapat mesin penghalus dengan jumlahnya itu sebanyak satu, dengan estimasi harga itu sebesar Rp2.500.000, di mana untuk referensi harganya ini kami dapatkan di marketplace Facebook. Kemudian yang kedua itu ada mesin pengaduk, di mana jumlah yang kami gunakan di sini ada satu, estimasi harga sebesar Rp4.000.000 untuk referensinya sama seperti di marketplace Facebook. Kemudian yang ketiga ini adalah mesin pemotong briket dengan jumlahnya satu, dan estimasi harga yang kami gunakan adalah Rp8.000.000 berdasarkan referensi yang kami temui, di mana untuk referensinya itu kami temukan di e-commerce Shopee. Kemudian yang keempat ada conveyor satu yang berada di atas itu, kemudian jumlahnya itu satu dengan estimasi harganya itu sebesar Rp16.000.000 dengan referensi yang kami temui itu dari Shopee. Kemudian yang kelima tuh ada conveyor 2 yang berada di bawah dengan jumlahnya tuh satu, dengan estimasi harganya itu sebesar Rp15.000.000 yang referensi yang kami gunakan tuh dari Shopee. Terus yang keenam itu ada oven dengan jumlahnya satu, di mana oven di sini kami gunakan oven yang besar yang bisa digunakan untuk industri industri eh, pembuatan kue yang berada di daerah daerah kota gitu yang bentuknya lumayan besar. Dan kan yang kami eh, dapatkan tuh referensi harganya itu sebesar 7 juta rupiah dengan referensi harga yang kami dapatkan itu dari Tokopedia. Kemudian untuk kontrol panel box ini adalah sejumlah satu, di mana estimasi harga yang kami gunakan di sini adalah sebesar Rp750.000 dengan referensi harga yang kami gunakan itu berasal dari marketplace Facebook. Kemudian yang kedelapan, di sini ada biaya perakitan operasional, di mana untuk biaya perakitannya ini seperti yang diketahui kan, di panel box itu kan ada pusat listrikan maupun kontroler dari mesin maupun alat-alatnya itu. Eh, dan juga di setiap alat-alat atau mesin itu juga perlu juga komponen-komponen kelistrikan seperti kabel dan sejenisnya, sehingga perlunya ahli dari kelistrikan yang untuk menangani masalah tersebut, di mana untuk estimasi biaya untuk perakitan atau pemasangan instalasi kelistrikan itu kami eh, mengestimasikan harganya itu sebesar Rp1.000.000. Dan jika di total secara keseluruhan biaya dari poin 1 sampai poin 8 itu eh, dijumlahkan, maka hasilnya itu adalah sebesar 5 juta, 54.250.000 rupiah. Baiklah, untuk selanjutnya.
Maaf ini sedang loading karena ada masih transisi dari slide PPT-nya. Baik, untuk poin berikutnya adalah kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan yang pertama itu inovasi solusi efektif sangat perlu, di mana untuk pembuatan briket itu yang seperti yang sudah disebutkan pada poin yang di awal itu, bahwa kebanyakan produksi briket di Indonesia ini masih eh, di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat itu masih dilakukan secara tradisional maupun konvensional, di mana cara seperti itu tentunya masih kurang efektif, kurang cepat, dan kurang efisien dalam menghasilkan suatu produk. Maka diperlukannya inovasi solusi yang efektif untuk memproduksi briket yang menghasilkan eh, briket dengan produksi yang berkualitas dengan proses yang efektif dan efisien. Terus kemudian yang kedua ini, dengan penemuan atau solusi inovasi dari alat pembuat briket ini tentunya berkontribusi juga untuk pengembangan sektor energi terbarukan, di mana briket ini merupakan salah satu energi yang terbarukan, dan di masa yang akan datang tentunya sangat penting atau perlu bagi kita untuk menggunakan energi terbarukan ini. Selain itu juga, dengan inovasi solusi alat yang kami temukan, kami berharap untuk masyarakat-masyarakat ini bisa menggunakan alat-alat yang seperti ini untuk membuka peluang usaha bagi mereka maupun usaha untuk orang lain, sehingga berdampak kepada meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat tersebut. Kemudian untuk bahan-bahan yang kami gunakan pada rangka rangka setiap mesin itu, di mana menggunakan bahan alloy steel, di mana setelah dilakukan hasil pengujian simulasi menunjukkan hasil yang baik, di mana pada hasil-hasil simulasi tersebut eh, tidak mengalami deformasi yang signifikan, di mana hasilnya ini masih dalam keadaan yang layak untuk digunakan nantinya. Baiklah untuk berikutnya. Error ya. Mungkin. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Dan mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi kami, baik itu masalah mengenai teknis maupun dalam hal penyampaian. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Bapak Mentor, Pak Abdurrauf Ibnu. Kepada Bapak, saya persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman dan mohon maaf saya agak telat tadi ya. Terus coba ke slide pertamanya dulu di awal. Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah, Pak. Oke, pertanyaan yang pertama. Di sini kan tadi teman-teman ngebahas tentang inovasi. Coba dijelasin inovasinya itu seperti apa? Apakah mesin ini bisa lebih unggul dari mesin-mesin yang manual atau yang konvensional atau seperti apa gitu, dan bisa nggak dibikin perhitung untuk jika menggunakan mesin ini
kita memotong atau menggunakan waktu dengan hasil yang sekian kilogram gitu. Bisa nggak? Karena kalau hasilnya sama aja dengan mesin-mesin yang konvensional, inovasinya belum terlalu tinggi dong. Gitu. Coba ada yang bisa jelasin nggak? Eh, Baik Pak, izin menjawab. Nah, jadi yang inovasi yang kami maksudkan ini adalah eh, ada beberapa inovasi. Nah, yang inovasi yang kami maksudkan ini adalah sesuatu yang tidak ada di daerah kami gitu Pak. Tidak ada sama sekali eh, industri berikat ini di daerah kami, khususnya di NTB, di Lombok gitu, maupun di Sembau maupun di Bima gitu. Jadi yang kami tawarkan itulah inovasi sebuah gagasan yang telah ada, kemudian diimplementasikan di daerah kami gitu Pak. Jadi itu dari segi inovasinya Pak, bukan dari masalah dari alatnya maupun semuanya juga sama seperti yang konvensional. Tetapi kami dari idenya untuk pengembangan industri di Nusa Tenggara Barat Pak. Oh, oke, berarti ini maksudnya dari yang tidak ada menjadi ada gitu ya. Tapi kan kalau dilihat dari komponen mesin-mesinnya, seperti inputan dari cut, terus mixingnya, lalu untuk yang cuttingnya, itu mungkin sama sekali belum ada atau gimana Mas? Bisa diulang Pak? Untuk komponen-komponen mesinnya, itu memang sama sekali belum ada di sana atau sudah ada gitu? Eh, Baik Pak, izin menjawab. Nah, jadi eh, komponen-komponen mesin ini eh, eh, kan di Lombok ini daerah pariwisata Pak. Jadi untuk pasti membuat alat-alat semacam ini pasti eh, ambil dari daerah-daerah lain gitu Pak. Sama sekali eh, baik bengkel yang ada di NTB ini hanya bengkel yang sebatas bengkel-bengkel secara umumnya gitu Pak. Jadi tidak ada bengkel yang bisa menghasilkan suatu alat yang dari awal perencanaan, dari desain hingga dari hasil produk jadinya gitu Pak. Oke. Lalu yang kedua pertanyaannya, dan tadi budget kos 54 juta, mesin penghasil briket ini diperuntukkan untuk pasar yang kemana, atau target industri atau target rumahan atau home industri aja gitu, atau mungkin perseorang. Baik Pak, izin bertanya. Izin menjawab. Oke, Jadi silakan. untuk target dari alat yang kami desain itu eh, targetnya itu adalah usaha menengah ke atas, di mana atau skala industri, di mana seperti yang sudah dijelaskan sama teman-teman saya yang tadi itu, dia ini kan alat-alatnya ini lumayan besar Pak, dan bisa menampung kapasitas yang lumayan banyak, sehingga eh, ukuran-ukurannya ini, terlalu besar, yang dimana untuk skala seperti itu diperuntukkan untuk usaha menengah yang ke atas, yang dimana untuk usaha yang usahanya itu target produksinya lebih banyak dan memiliki modal yang
yang cukup besar itu tentunya Pak. Itu aja kali. Oke, terus untuk outputnya bisa berapa ton atau mungkin berapa kilo input outputnya? Oke, jadi untuk outputnya yang saya perkirakan atau tim kami estimasikan Pak. Jadi untuk outputnya itu sebesar perkiraan kami itu sekitar antara sekitar 100 kg per jam Pak. Di mana kan dalam 1 jam ini kami mengestimasikan bahwa untuk alat ini bisa membuat berikat dengan jumlah 100 kg per jam gitu. Di mana Per jam perkiraan dari 100 ya Pak. kilo. Ya, Iya Pak, nggak 100 apa-apa, kg per jam. estimasi aja. Sesuai dengan kapasitas mesin pengaduknya tadi 100 Pak kan. kilo. Jadi untuk tetap ininya menghasilkan 1,6 ya. Iya Pak. Iya Pak. 6 kilo. Benar. Pak bisa diulangin Pak? Ya tadi kan 1 jam 100 kilo. Ya kan? 1 jam outputnya 100 kilogram. Benar nggak? Iya Pak. Jadi tiap 1 menitnya itu sekitar 1,6. Iya Pak, sekitar 1,6 perkiraannya. Oke, lanjut. Terus ke mesin yang pertama, ya pucutnya. Ini Pak untuk sketsa. Oke, pertanyaan yang pertama. Untuk yang di ini apa nih, mesin penghalus? Ya, Iya Pak, mesin penghalus. untuk menghaluskan dengan perhitungan 1 jam 100 kilo itu, apakah mungkin bisa masuk briket? Ini kalau di sini berarti briketnya masih balok ya, masih kubikasi gitu ya. Untuk penghalusnya nih kita masukkan arang ya Pak. Masukkan arang di sana. Dia masih bentuk arang ya, bentuk Ya, arang Pak. 1 kilo dengan kecepatan motornya. Oh, nggak ada motor ya. Spek motornya nggak ada ya Mas? Tiap menit kan di 1.400. sini berarti 1,6 kilo. Iya Pak, mungkin bisa diulangi. Putus-putus katanya. Ya. Dari setiap menit kan 1,6 kilogram. Iya, Kalau dilihat dari cutnya, apakah mungkin cut dengan dimensi sekecil itu bisa menghaluskan dengan cepat 1,6 kilo briket yang dimasukin ke cutnya itu, Mas? bisa Pak. Jadi untuk kecepatan motornya terus
kami setelah kami baca spek-speknya itu sekitar bisa kecepatan itu 1400 RPM 100 atau RPM itu berapa kali itu? kalau diubah dalam watt itu sekitar perhitungannya itu Pak 5,5 watt sampai 10 watt lah. Berapa HP kalau motor HP biasanya? 3 HP 0,37. RPM-nya 1400. Ya Pak, di sekitaran itu. Terus wattnya berapa? Ya Pak, 5,5. 5,5 watt. Oke. Terus total berat di mana simulasinya Mas untuk yang mesin ini? Total berat beban yang ditanggung oleh frame-nya ini tadi 50 Newton, Pak. 50 Newton. 50 Newton berarti sekitar sekitar 5 5 kilo. kilo. 5 kilo ya. 5, untuk 5 kilo beban yang ditanggung frame itu tadi FOS-nya ada di angka berapa, Mas? Rata-rata dari mana ini maksudnya Pak? Yang di simulasi frame ini deh, yang mana? Mesin penghalus. Dia pakai meter itu. Jadi untuk rata-rata Ini displacementnya berapa tadi? 2,5. Sorry nggak kelihatan Mas ya. Nah, bagaimana? Disbursement 7,67. 7,67 Pak. Kalau dia ditekan ke bawah, ke bawah. Diberikan beban sebesar 50 Newton. Ya, 5 kilo itu tadi ya. Berapa? Ya, 7, 5 kilo itu. 67 kali 10 pangkat 10 pangkat minus 2 milimeter. ini cuman 10 pangkat 2 Ya, ya. 0,0. Ya, Pak. 0,07 ya. Ya, itu nilai tertingginya. Itu critical point-nya cuman di center frame itu ya yang ada Ya, motornya ya. benar, Pak. Oke. Terus di offset angka berapa itu? untuk safety factor-nya sedang dicek di report ini. Belum semua ya. Oke. Lanjut di kan tadi yang kedua. Mungkin satu, Pak.
karena ada bagian yang lupaan kayak dimasukin seperti itu mungkin. Maksudnya gimana? Mungkin sih Pak, satu. Safety faktornya 1. Kayaknya kalau dilihat sih displacement-nya juga hanya Ya, 0 sekian mili. ya, Kalau safety faktornya 1 itu termasuk kritikal juga. Ya minimal 2 lah atau 3, lebih besar lebih bagus. Kalau untuk mau patokan safety faktornya ya. Biasanya kalau yang frame lebih bebannya lebih berat itu dia safety faktor minimal 3. Kalau 1 ini berarti nggak masuk ke ini, kritikal lah. Masih bisa, cuman ya mungkin bisa hancur. Atau mungkin nggak bertahan lama untuk frame-nya. Oke, lanjut di setelah mesin penghalus. Di sini ada Pak Di Gilang. conveyor atas Mungkin Pak ya. Pak Gilang mau ikut bertanya. Iya, boleh. Ini Pak untuk Pak conveyor Gilang, atas. selamat malam. Mungkin Pak Gilang mau ikut bertanya, Pak Gilang. Conveyor atas untuk displacement-nya berapa tuh? Saya nggak kelihatan dari sini. Tuh, disbursement dari mana? Itu conveyor 1 atas. -858 kali 10 pangkat minus 2 mm Pak yang nilai tertingginya. 10 pangkat 2. Ya, masih aman ya. Nggak terlalu besar. Safety faktornya juga nggak ada ya. Iya Pak. Lihat desainnya, Mas. Desain conveyornya. Oke. Jadi saya cuma mau nanya ini aja. Kalau misalkan Mas pakai desain conveyor yang kayak gitu, satu aja pertanyaan itu gimana cara masang belnya, Mas? Izin menjawab Pak. Untuk Oke. gimana buka beltnya itu bisa dilihat dari ujungnya ini ada penguncinya gitu Pak. Ujung yang mana tuh? Ini ujung nomor Coba di zoom bisa nggak sih? Di zoom gitu biar kelihatan. nomor 15. Ya, Pak, ini di nomor 15 ini Pak, bagian kuncinya ntar buka terus diganti bagian beltnya itu.
dibuka ini ya, lalu dilepas gitu. Iya. Untuk masangnya sama kayak gitu. Sama. Coba lihat di bagian drive-nya depan, rollnya yang ada motornya. Sudah lihat Pak? Dia sudah zoom. Di zoom dulu Mas. Sudah mentok. Udah nggak bisa lagi ya. Masih kurang terlihat sih. Oke, jadi gitu berarti ya untuk teknis pemasangannya, cuman buka copot roll. Jadi nggak bisa langsung ketika roll ini udah kepasang, belnya nggak bisa langsung masuk dipasang gitu ya. Jadi buka copot rollnya dulu ya. Ya Pak, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti di teknis ketika proses fabrikasinya harus selesai dulu semua, udah terpasang ininya, lalu pasang bel, baru dipasang roll gitu Mas. Karena kalau roll belnya terakhir nggak bisa, dia harus nyopot si rollnya belakang dulu gitu kan. Karena kan frame-nya frame weldingan. Iya Pak. Rollernya dipasang dari itu. Karena kan itu ntar dikunci sama di tempat angkat yang tadi itu yang sudah ditunjukkan itu. Oke, lanjut. Ini materialnya apa sih untuk konvernya? Untuk materialnya dari alloy steel Pak. Alloy steel. Lanjut mesin berikutnya. Baik Pak. Sudah Pak. Pasti dah. Di mesin pengaduk mixer ya. Iya Pak. Mixer. Terus yang ini pertanyaannya, itu buat outputnya ketutup atau gimana itu Mas? Kalau untuk outputnya ada lubang di bawah Pak, karena mesin puncaknya itu kan corongnya menghadap atas, jadi ada seperti lubang di bawah, bentuknya kotak agak kecil. Kenapa saya buatnya agak kecil? Karena mesin puncaknya itu tidak bisa memasukkan semua adonan secara bersamaan, jadi saya buat dia kayak corong lebih kecil, jadi yang masuk ke mesin mixing itu dikit Pak, dia teratur briketnya keluar, tumpah juga dia, gitu Pak. Oke. Terus dia untuk cara keluarin material ke mesin ini gimana? Eh, Maksudnya Bapak cara mengeluarkan adonannya ya Pak. Oh, di sini Pak ada hand wheel di sana Pak, itu terhubung dengan nya atau box ini. Nah, hand wheel-nya itu tinggal diputar Pak. Di sana ada gear besar dan gear kecil. Saya buatnya rasionya cukup
jauh, kalau nggak salah sekitar 1:5, kemudian agar pasti putar tuh lebih ringan Pak. Nah, gear yang dari handwheelnya itu lebih kecil daripada dari boxnya, tinggal diputar aja. Sehingga dia tumpah dan masuk ke corongnya nih Pak. Ya, terus ketika udah masuk ke shootnya ini, dia otomatis keluar sendiri atau gimana, Mas? Dia otomatis ke sendiri karena pas ditumpah itu kan langsung jalan ya Pak. Jadi pas tumpah langsung jalan ke corongnya ini. Oh, jadi dia manfaatin gravitasi gitu. Iya Pak. Levelnya, apakah ada beda level? Kalau dilihat dari isometriknya sih, sepertinya hampir sama levelnya. Tingginya Pak, tinggi dari corongnya itu. Iya, dari shootnya itu. Iya Pak, sama dia datar. Nah, kalau datar gimana? Manual didorong gitu, pakai manusia kita, pakai tangan. Kalau dari saya kayak tidak tahu Pak, karena pas ditumpah itu kan dia kayak sering mendorong satu sama lain Pak. Dari tumpah jadinya sering ngedorong gitu Pak. Oke. Ini kan karena ini juga pakai kayak skala besar juga, jadi pas sudah tumpah pasti ada adonan yang masuk lagi dan lagi ditumpah lagi, dia tetap eh, kedorong dia Pak. Oke, tapi kan ini tadi materialnya pakai baja Alloy alloy ya. steel juga. Ya, alloy steel juga Pak. 60 alloy. Nah, baja alloy kan untuk finishingnya itu pakai coating. Iya Pak. Apa yakin dengan coating itu materialnya nggak numpuk atau apa ya bahasanya seret, paham Mas? Kalau seret itu apa sih? Terhambat, tersendat gitu loh. Sebenarnya tidak Pak, karena di corongnya ini dia datar aja, nggak dia mengerucut kayak dari kecil ke besar. Jadi cuma ngerucutnya di bagian segitiganya aja Pak. Pas masuk corongnya itu dia lurus aja Pak, dia lurus ke bawah aja. Iya, karena datarnya itu, maksudnya karena datarnya itu apakah mungkin dari yang kapasitas besar misalkan tuh terus masuk ke dia ada di situ ngeredus kecilin gitu loh. Tapi levelnya sama, dia datar, ketinggiannya sama. Kayak balik lagi gitu Pak maksudnya. Ya, pasti kan nanti di situ ada penumpukan yang sangat besar. Karena setiap menit 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Tapi enggak. Ya Pak. Motor 5 kW. Oke. Terus ini untuk displacement-nya tadi berapa? Displacement. Ada Pak, buka analisisnya. Displacement sebesar Buka. Ini Pak. Ya kelihatan saya Mas. 9,433 Pak. 9,433 kali 10 pangkat minus 3 mm. Oh, ini lebih agak sedikit besar ya. Karena bebannya lebih besar ya. Ini bebannya berapa sih? Izin menjawab 460 Newton dipakai bebannya. Oh sama ya 5 kiloan ya. Bisa lebih gini ya. Emang ada perbedaan materialnya Mas? Holonya gitu. Untuk holonya di bagian sampingnya itu Pak lebih besar ya. Kalau saya dia pakai ukuran 80 kali 80 kali 3,2 ya. Ya kalau untuk depannya 3,2. Jadi karena pillow blocknya di sana, karena di sana lah bebannya terpusat Pak, karena di samping kan ada pillow block dan ada kasnya di sana, bebannya akan terpusat. Nah, juga bok kota itu menggantung Pak, agar bisa diputar. Jadi vertikalnya di sama ya di center ya. Ya Karena Pak, bebannya terpusat di situ ya. ya Pak.
9,4. Oke. S-nya juga belum ya. Berarti faktornya. Ada Pak. Oke, next. Ini desainnya dulu, Mas. Ini desainnya dulu. Ya Pak. Di loading. Ya. Sudah terlihat Pak? Ini yang kemarin ya, yang saya pertanyakan masalah tubingnya itu ya. Nah, untuk cuttingnya ini nih, Mas. Sistem cuttingnya gimana? Terus konstruksinya kenapa bisa seperti itu? Nah, Pak, jadi sistem cuttingnya ini kami memilih sistem hidrolik Pak. Makanya kami ada sebuah kotak di depan sini, terus ada hidrolik itu Pak, nih tentang hidroliknya. Jadi pas berikutnya keluar, di sini ada siap dipotong Pak. Jadi tinggal turun dengan sistem hidrolik. Itu cubing stainless atau apa tuh? Itu pipa atau apa sih, Mas? Pipa holo Pak, bentuknya kotak. Enggak, yang ke ini, kemana? Ke cuttingnya. Itu dia silindris kan? Pipa corongnya itu Pak, tempat cetaknya itu maksudnya Pak. Bukan yang ke cuttingnya itu loh. Itu kan ada, enggak, oh enggak ada balonnya ya. Itu kan Yang ada, bulat, yang bulat silindris itu. Nah, itu kan dia yang bulat ceroncong gitu Pak. yang sebelah kiri dari cutting tuh. Itu apa itu? Sebelah kiri. Yang kotak ini Pak. Pipa kecil. Nah, Oh, pipa kecil, sebelah kirinya. sebelah kiri pipa kecil. Yang Sebelah warna kiri hitam dari nih Pak. cuttingnya itu. Ya, dari warna hitam itu apa? Dinamo ya atau apa? Ya itu kayak motor dan sama di depannya ada kotak kecil Pak, hidroliknya Pak. Jadi kayak pompa gitu Pak. Nah, itu koneknya apa itu? Dayanya maksudnya Pak. Ini buat connectingnya kan? Iya Pak, ini pipanya pipa hidroliknya. Jadi fluidanya ngalir lewat sini. Oh, itu buat fluida. Oke. Ya, Soalnya jadi ya kan misalnya hidrolik jadi fluida yang ngalir, ada yang masuk, ada yang keluar, kayak pipanya dua Pak. Ada yang masuk, ada yang keluar. oh iya, di balonnya nggak ada soalnya. Oh, coba. Itu dia di welding ke flanknya ya, flank connya itu ya, Yang mana Pak? yang cuttingnya, cutting di depan itu. Ya Pak. Spek motornya lihat berapa tuh motornya.
Sepertinya motor ini lebih terlihat besar dari motor-motor sebelumnya. Eh, izin menjawab Pak. Kemarin saya ambilnya itu 1,5 HP Pak. 1,0 lebih kecil ya. Yang tadi 5 ya Ya Pak. sebelum. Next, lanjut. Kalau conveyornya sama semua Mas ya, 2 conveyor itu ya. Ya, beda tingginya Ya, saja, beda Pak. tingginya saja, Pak. Beda tingginya itu di Di kakinya, Pak. frame-nya, di frame-nya ya. Iya, di kakinya, Pak. Itu sama kayak tadi. Ini conveyor udah conveyor terakhir ya. Pak. Terakhir dan masuk oven ataupun dijemur. Karena ovennya exclude juga kan. Nggak, kemarin Ya, itu nggak include opsional, dengan Pak. ovennya. Ya, opsional, Pak, karena bisa dijemur juga. Terus kalau misalkan ketika dia mesin ini semua beroperasi dan ada vibratornya, pasti kan ada getaran, ya kan? Nah, itu kan dari hulu langsung nempel ke ground. Otomatis mesinnya bisa jalan dong, gerak, geser kanan kiri, ada movingnya. Ya, Pak. Karena dia nggak ada alasnya. Wajar kan? Dan untuk ngelevelinnya kayaknya agak sulit karena dia harus sesuai dengan potongan frame yang ada. Ketika nggak sesuai, levelnya dia berubah. Dan untuk level baliknya harus motong si frame. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Ya. Jadi kami ya Pak, jadi kami belum ada kepikiran untuk hal tersebut Pak, untuk mengakali bagaimana itu kira-kira efek dari getaran yang dihasilkan dari mesin pada konveyornya itu Pak, agar bagaimana konveyornya itu tidak berpindah. Dan motornya juga pun kalau hanya bertemu sama shaft dan roller itu kayaknya motornya juga pasti goyang deh. Iya Karena Pak, kan dia otomatis nggak bakal lurus ketika di welding, pasti ada defleksi juga. ada efek bentukannya gitu. Jadi kami belum tidak kepikiran untuk mengakali hal tersebut. Itu bisa jadi perbaikan gitu. Oke. Lanjut di costingnya. Bentar, ada sedikit lag, Pak, nih. Ini untuk costingnya udah di breakdown semua Mas atau hanya ini aja? Include jadi satu deh Pak. Karena kan kalau dilihat dari motornya itu juga kemungkinan bisa 1 jutaan lebih kan tiap mesin ada motornya. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Jadi untuk referensi yang saya gunakan itu berdasarkan dari mesin yang ada dijual di pasaran Pak, misalnya kayak mesin penghalus gitu. Nah, ada dia dijual itu di marketplace atau di tempat jual online lainnya. Jadi saya di sana mengambil perkiraan
harganya Pak yang mendekati dengan dari dimensi dan ukuran yang kami buat gitu Pak. Mungkin saya ada sedikit melebihkan gitu dari harga yang dapat referensinya itu. Untuk ininya berapa persen dari harga asli? Berapa persen kenaikannya? Mungkin kenaikannya kurang lebih 10%, Pak. 5 sampai Oh, 10% masih dari, iya Pak, tidak jauh-jauh sekali. ini masih masuk kalau 10%. Tim pengaduk 4 juta, kemudian 8 juta. Konveyor 1 dan 2 bedanya 1 juta, Mas. Ya Pak, karena dia yang conveyor 2 itu lebih kecil sama lebih pendek, ya mungkin perkiraan dari saya dia harusnya lebih murah gitu, Pak, dari conveyor yang atas itu yang lebih tinggi itu dan lebih besar. Oke, kontrol. Nah, untuk kontrol panel ini 750 hanya case-nya aja ya. Belum Iya Pak, include ini. iya Pak, belum di-include soalnya saya juga nyari-nyari di marketplace Facebook ya sekitar 700-an gitu lah satu panel boxnya Pak. 100.000. Terus untuk perakitan operasional ini apa nih? Jadi untuk perakitan operasional di sini itu jadi ada kan di kontrol panel box itu kan ada komponen kelistrikan Pak, baik itu di kontrol panelnya maupun di mesinnya itu Pak yang melibatkan komponen-komponen kelistrikannya gitu. Jadi kan mungkin perlu juga dari kami memperhitungkan biaya tersebut di mana kan untuk menunjang fungsi dari eh, mesin-mesin yang ada yang kami gunakan itu tentu perlu listrik atau pengaturan untuk kinerjanya sehingga perlu kami perhitungkan untuk biaya itu karena untuk biaya tersebut atau kerja maaf atau untuk yang atur cara kerja lebih jelasnya itu dari teknisi yang ahli dalam bidang pengaturan atau listrikannya itu. Oh, oh jadi untuk elektrikalnya masuk ke perakitan operasional ini. Iya Pak, untuk elektrikalnya gitu Pak. Oke. Elektrikal maksudnya. Satu, iya maksudnya kan elektrikal kan kayak seperti PLC-nya, si MCB-nya, terus kabelnya, baterainya Ya Pak, untuk seperti kebutuhan. itu. Terus untuk kebutuhan assembly-nya 1 juta ini, Mas. Estimasinya Pak atau perkiraannya lah. Oh, oke. Terus lanjut. Baik Pak, untuk kesimpulan. Oh, udah habis ya? Sudah habis Pak. Yang terakhir tuh kesimpulan. Terima kasih. Oke, ya. Jadi mungkin itu tambahan aja sih yang tadi itu kayak ya, untuk dikasih fitnya di tiap frame-frame mesinnya itu karena kan ketika mesin beroperasi dia nggak ada buat penanya itu kan Mas. Ya baik Karena Pak. ya nanti pasti bakal bergeser mesinnya tuh. Terus untuk masalah analisisnya kalau bisa safety faktornya juga dikasih reportnya Mas. Karena acuannya kan biasanya teman-teman engineering ini di safety factor itu angka segitu. Ketika safety factor yang ditetapin engineering misalkan 2 lalu hasilnya di bawah itu ya
mesin masih kurang aman, masih kurang safety. Ini berarti masuk ke bagian revisi Pak ya. Ya, masukin revisi aja. Nanti kan masih ada waktu berapa, 3 hari ya? Atau 2 hari mau pengumpulan ya? Untuk batasnya itu tanggal berapa Pak? 25 ya? Atau Jangan 25 Mas, 24 aja deh. Tanggal 24 saya juga harus sudah input nilai itu. Dan penambahnya juga sedikit ya, nggak terlalu banyak kan. baik Pak. Terus untuk ini Mas, sepertinya kayak bisa ada kebutuhan untuk membeli material di breakdown tuh, kayak seperti materialnya, terus buat beli bautnya, buat beli nutnya, breakdown itu sih. Dan untuk finishingnya juga kan ini full semua di cat, di coating, dan itu sepertinya kalau untuk coating butuh biaya juga. Mungkin untuk biaya bautnya itu sudah termasuk di itu mungkin Pak, di apa namanya, kan di setiap mesin itu kan sudah ada baut-bautnya gitu. Jadi mungkin mungkin tidak termasuk itu Pak, sudah include lah gitu. Mungkin yang untuk yang biaya penambah itu mungkin yang finishingnya mungkin kayak yang Bapak maksud tadi kayak ngecetak dan sejenisnya gitu Pak. Oh ya, berarti tinggal buat costingan untuk masalah finishing ya. Iya Pak. Karena kan kalau misalkan dia nggak ada finishingnya, nggak ada pengecatannya, material pasti bakal korosif. Dan itu bakalan pengaruh kan dengan lead time-nya si mesnya ini. Terus mungkin dia lebih cepat rusak atau lebih cepat keropos materialnya. Baik Pak. Oke, itu aja sih dari saya. Saya rasa cukup. Sebentar, untuk namanya kelompoknya Galang Baruna ada kan ya? Ada Pak. Galang Baruna, Baginda Arsi, Hadir Pak, Muhammad, hadir Pak. lalu Ivan Januardi ada, terus Dikrilah Ananda Putra ada, di Gede Denis. Hadir Pak. Masih 5 orang. Hadir Pak. Iya Pak, 5 orang semua. Oke. Oke, cukup mungkin dari saya itu aja. Nanti Baik, Pak. itu jangan lupa dibikin ini ya Mas, bikin file RAR-nya dijadiin satu aja di file itu, di folder itu. Baik Pak. Saya izin bertanya Pak, berarti setelah revisi langsung dikumpulkan ya Pak? Boleh, lebih cepat lebih baik. Ya Pak, kami usahakan dengan apa yang dengan dokter diberikan Bapak, kami usahakan di Pak analisisnya safety faktor sama tambahin kaki ya Pak di setiap mesinnya tuh. Ya itu aja. Ya. Untuk costing ya Costing. mungkin untuk costing tadi diestimasi aja. Ya Pak, terima kasih. Mungkin dari Iya, ada lagi. teman-teman yang lain ada tanggapan? Di Sekiranya tidak ada,
mungkin bisa apa kayak foto bersama. foto bersama kan ya. Dokumentasi. Boleh. Fotonya pakai gaya nggak, Mas? On cam Pak. Bentar. Saya pakai dua ini nih. Yang satu laptop saya nggak keluar ininya suaranya. Dulu. Siapa mus? Udah ya. Oke, apa-apa. Bentar. Oke. Nah, Oke, 1, 2 jari ya? Wih, Apa nih? dua jari. coba Oh, 3, Pak. Karena kelompok 3 ini. Oke, 1, nah, screenshot-nya, Mas. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. Mungkin gaya jempol, mungkin gaya khas Bapak. Ayo deh, yang terakhir. Ini doang. Iya, Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik Pak, atau sarannya Pak untuk penilaiannya kami ucapkan terima kasih Pak dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama kami penyampaian maupun dalam kekurangan teknis pada saat penyampaiannya Pak. Google. Oke, jika tidak ada dalam tanggapan lagi, terima kasih atas para hadirin yang sudah hadir dalam presentasi proyek kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Makasih Pak, izin live Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak.